Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Project Method Morfologi tahun 2023 dengan famili Capsicum frutescens dan spesies Solanaceae dengan perkenalkan, nama saya sendiri Muhammad Zulkifli Gosobakti dengan NPME 1J022026 dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Insinyur Uswatul Nurjana Master Pertanian dengan Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2023. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang morfologi akar. Morfologi akar terdapat 7 bagian utama. Yang pertama adalah leher akar, yang kedua batang akar, yang ketiga ujung bakar, yang keempat cabang-cabang akar, yang kelima serabut akar, yang keenam rambut-rambut akar, dan yang ketujuh tudung akar. Sifat-sifat akar yang pertama merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi. Yang kedua tidak berbuku-buku. Yang ketiga warna tidak hijau. Yang keempat tumbuh terus pada ujungnya. Yang kelima bentuknya seringkali meruncing. Untuk tugas akar yang pertama adalah memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut dalam air dan dalam tanah. Yang ketiga mengangkut air dan zat-zat makanan tadi ke tempat pada tubuh tumbuhan. Yang keempat kadang-kadang sebagai tempat penimbuhan makanan. Untuk sistem perakarannya, tanaman cabai rawit memiliki perakaran tunggang. Proses pertumbuhan akar tunggang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang morfologi batang. Pada batang terdapat bagian-bagian utama. Yang pertama, pangkal batang, ujung batang, cabang batang, ranting. Kemudian sifat batang pada umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder. Yang kedua terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Yang ketiga tumbuhnya biasanya ke atas. Yang keempat selalu bertambah panjang di ujungnya. Yang kelima mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuhan tidak digugurkan. Yang keenam umumnya tidak berwarna hijau. Tugas batang yang pertama bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. Yang kedua dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas dan jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Yang keempat menjadi tempat penimbuhan zat-zat makanan cadangan. Permukaan batang memiliki permukaan batang yang keras dan halus dan bercabang banyak. Untuk percabangan batang cabai rawit memiliki banyak percabangan. Apa sifat percabangan? Percabangan batang bersifat dikotomi atau menggarpu. Bagaimana dengan arah tumbuh cabang? Arah tumbuh percabangan cabai rawit adalah ke atas dan memiliki atau tumbuhnya cabang beraturan secara berkesinambungan mengarah ke atas. Kemudian saya melanjutkan presentasi tentang morfologi daun. Ada beberapa susunan dari morfologi daun. Yang pertama tangkai daun. Tangkai daun yaitu sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara ranting dengan daun. Yang kedua layan daun. Layan daun merupakan berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis. Yang ketiga bangun daun. Bagian yang terlebar daun berada di bawah tengah-tengah daun sehingga daun berbentuk bulat telur. Untuk pangkal daun pada tanaman cabai adalah runcing. Kemudian ujung daun tanaman cabai adalah meruncing. Untuk pertulangan daun pada tanaman cabai adalah menyirip tidak beraturan, memiliki satu ibu daun yang merupakan terusan tangkai daun. Fungsinya sebagai pemberi kekuatan pada daun sebagai jalan pengangkutan. Untuk tepi daunnya tanaman cabai merupakan daun dengan tepi bertoreh yang merdeka bertepi rata. Untuk daging daun cabai adalah tipis seperti kertas namun cukup tegar. Warna daun yaitu warna hijau muda, hijau tua, bahkan hijau kebiruan. Permukaan daun cabai yaitu permukaannya ada yang halus, ada pula yang berkerut-kerut. Ukuran panjang cabai antara 3 cm sampai 11 cm dengan lebar antara 1 cm sampai 5 cm. Daun cabai termasuk ke daun tunggal. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi tentang morfologi bunga. Fungsi utama
bunga yaitu sebagai organ polinasi dan organ fertilisasi. Kemudian fungsi tambahan untuk propagasi keturunan atau penyebaran. Tanaman ini, bunga ini termasuk bunga lengkap dan juga termasuk bunga sempurna dan juga termasuk ke bunga tunggal. Tanaman ini termasuk berumah poligam dan letak periantumnya menyebar atau berpencar atau menurut spiral. Untuk simetrinya beraturan atau bersimetri banyak. Untuk bentuk reseptulumnya yaitu tanaman cabai menyerupai bintang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang morfologi buah. Ya, untuk bagian-bagian buah, yang pertama tangkai buah. Tangkai buah sebagai tempat tumbuhnya bakal buah dan penunjang berdirinya tanaman menggantikan batang. Yang kedua, biji cabai berperan sebagai benih untuk pertanian. Yang ketiga, plasenta untuk memasok oksigen dan nutrisi dan juga berfungsi untuk membuang sisa metabolisme. Yang keempat, daging cabai tempat menyimpan cadangan makanan dan tempat melindungi biji dari hama. Buah cabai termasuk buah sejati tunggal berdaging. Kemudian untuk morfologi biji, untuk bagian-bagiannya yaitu pusar biji, untuk penghubung antara biji dan tumbuhan. Yang kedua, kulit biji melindungi biji dari kekeringan, kerusakan mekanis atau serangan cendawan, bakteri dan insekta. Yang ketiga, inti biji sebagai embrio calon tumbuhan baru. Untuk morfologi organa metamorfa pada tanaman cabai rawit tidak memiliki organa metamorfa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya, tidak usah dikembalikan karena saya orang ikhlas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.